Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah kepada Allah SWT, bil khusus di bulan yang mulia ini yang dilipat gandakan semua daripada pahala dan diberi semua fasilitas oleh Allah Ta'ala untuk kita melakukan taat dengan dibelenggunya syaitan, dibelenggunya nafsu kita dengan lapar dan haus, sehingga lebih mudah untuk meraih ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan, sehingga tidak berlebihan kalau beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man jaa Ramadan, siapa yang datang ke tahun Ramadan walam yughfar lahu, dan maka dikatakan siapa yang datang pada di Ramadan lalu dia tidak diampuni, maka semoga dia dijauhkan oleh Allah SWT waliyadzubillah. Karena mudahnya daripada semua itu dimudahkan oleh Allah SWT di bulan ini. Adapun saya ingin mencuplik dari Bidayatul Hidayah, tapi dia ada Saum. Nanti saya padukan dengan keterangannya Abdul Haddad di Nasaih Diniyah, Wasail Imaniyah, yang mana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih bi'ulumi sallallahu bisyarahu yas'adu amin. Wala tadunna anna idza sumta, dan jangan kau menyangka bahwasanya kau apabila kau berpuasa, karena shauma huwa tarkut ta'am, bahwasanya puasa itu cuma meninggalkan makan, wasyarab wal fiqh, dan minum dan kumpul dengan istri saja. Faqala sallallahu alaihi wasallam amin sha'imin, sebab kalau cuma puasa itu cuma itu, kata beliau, maka buat apa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa ju'al atas. Betapa banyak orang puasa tapi tidak mendapat bagian lahu bagi orang puasa tadi dari puasanya, dia tidak ada apa-apa bagi dia illa ju'al atas, kecuali lapar dan haus. Maka karena beliau bersabda demikian, berarti ada orang yang berpuasa namun tidak mendapat apa-apa daripada bagian puasanya kecuali lapar dan haus. Alhamdulillah. Supaya kita tidak termasuk dalam kategori tersebut, maka harus memperhatikan daripada adab-adab puasa. Sebenarnya Habib Abdullah Al-Haddad dan juga Imam Ghazali di sini memperingatkan bahwa tamamus shaum bikafil jawarih. Akan tetapi di bab shaumnya di Bidayatul Hidayah, bahwa tamamus shaum bikafil jawarih, akan tetapi sempurnanya puasa adalah dengan menahan diri, menahan anggota badan, kuliah semuanya. Amma yakrahullah, dari segala apa yang Allah benci. Bagaimana yakrahullah aina ani nazar ila makarih, bahkan seyogianya dia menjaga mata daripada melihat kepada yang dibenci, baik itu makruh ataupun haram. Wal lisan, itu menjaga lisannya dari an-nutqi daripada mengucapkan bima la yakni,
dengan apa-apa yang tidak kena-mengena, tidak perlu dengan kau, tidak ada keperluan dengan dirimu, apalagi kemaksiatan. Jangan ada kemaksiatan, tapi segala yang tidak penting itu lebih baik dijaga lisan kita dari itu, mengingat mulianya dan berharganya waktu di bulan Ramadan ini. Kalau maksiat tidak usah dibahas, kalau maksiat tidak perlu dibahas. Maka kalau di sini beliau mengatakan menjaga lisan dari segala apa yang tidak perlu, apalagi yang berbentuk kemaksiatan. Udhun, menjaga telinga, udhuna al-istima' ila ma haramallah, daripada mendengar kepada apa yang Allah haramkan. Bainal mustami' syarikun lil qail, sebab orang yang mendengar itu bersekutu dengan orang yang mengucap. Karena tidak ada yang mengucap kalau tidak ada yang mendengar. Karena mungkin seorang mendengar kalau sesuatu, kalau tidak ada yang mengucapkan, maka dua-duanya kongsi dalam dosa. Semua dua-duanya itu adalah berkongsi di dalam dosa, baik yang mendengar maupun yang mengucap. Bahwa adalah mughtabain, dan dia yang mendengar itu salah satu dari dua orang yang menghibah. Salah satu dari dua orang yang ghibah. Meskipun dia tidak ikut ghibah, dia mendengar ghibah, maka sama dosanya dengan menghibah. Begitu juga, sebagaimana juga Abdullah Haddad memperingatkan, bin ahamiyah termasuk adabnya puasa adalah yahfadz lisanahu anil kadhib, dia menjaga lisannya daripada dusta, wal ghibah, menjaga lisannya daripada ghibah, daripada rasan-rasan bukan aib orang lain, wa anil khawd fi ma la ya'ni, dan dari larut dalam sesuatu yang tidak penting. Wa yahfadz aynahu wa udhunahu min nadhar istima', dan menjaga pandangan matanya dan telinganya daripada memandang dan menyimak ila ma la yahillu lahu, kepada apa yang tidak halal baginya, wa ila ma yu'adu fudulan fi haqqih, dan kepada apa yang dianggap sebagai fudul, sesuatu yang tidak penting atau berlebihan, yang tidak penting. Apa yang tidak penting itu, Imam Ghazali dalam Ihya-nya mengatakan yang dimaksud yang tidak penting untuk diucapkan, termasuk yang didengar juga, karena mengucap ya berarti pasangannya adalah mendengar. Apa itu? Sesuatu yang kalau kita diam, kita tidak dosa. Sesuatu yang kalau kita tidak bicara, kita tidak dosa, dan tidak ada manfaat apa-apa kepada diri, kembali kepada diri kita dengan diamnya kita, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Tidak ada. Itu berarti sesuatu yang kita harus diam, itu berarti itu dianggap sebagai fudul, sesuatu yang berlebih. Yang kalau kita diam saja, tidak ada dosa bagi kita, juga tidak ada madarat kembali apapun kepada kita, baik madarat dunia maupun madarat akhirat. Maka hendaknya kata beliau menjaga dari semua itu. Begitu juga Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan juga, kata kubul jami'al jawari yang mata kubul batun wal farj, sebagaimana kama takubul batun wal farja, sebagaimana engkau mencegah pula, menjaga pula perut dan yang di bawah perut, kemaluan. Sebagaimana kau jaga seluruh anggota badan tadi, kau jaga pula daripada perut dan kemaluan. Sebab dikatakan dalam hadis al-khabar, khamsun yufaddilna as-sha'im, ada 5 perkara yang bisa membatalkan akan orang yang puasa, yakni yang dimaksud kata ulama adalah pahalanya, bukan batal puasanya. Tapi ada juga pendapat seperti Sa'id bin Musayyib dan beberapa tabi'in berpendapat batal puasanya juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ngikut mazhab ini, insya Allah tiap hari batal kita puasanya. Kalau dikatakan dusta, apa itu yang 5 perkara itu? Al-kadhib, dusta, wal-ghibah, rasan-rasan, wan-namimah, adu domba, wal-yaminu kadzibah, sumpah palsu, sumpah dusta, nadhar bisyahwah, memandang dengan syahwat. Ini membatalkan pahala puasa menurut jumhur ulama. Kecuali segelintir ulama mengatakan juga membatalkan puasanya. Kalau ini mazhab dipakai, ya kita semua puasa kita batal tiap hari. La ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, innama shaumu junnatun, hanya saja puasa itu benteng. Benteng. Maka kalau masuk kita karena ahadukum shaiman, atau tidak karena saumu yaumi ahadikum, yaumu saumi ahadikum, apabila datang hari puasa kalian atau seorang dari tangan kalian itu puasa, fala yadfus, maka jangan dirusak sendiri benteng yang sudah dibuat itu. Dengan apa? Jangan yadfus, dengan berkata-kata rafat,
yang kotor, kata-kata yang kotor yang merujuk pada syahwat, pada hubungan laki-laki perempuan atau sebangsanya. Rafat wala fusuqa wala yafsuq, tidak berkata fasik, kalimat-kalimat yang melanggar syariat, namim, dan sopan menggali dan semacamnya. Ya, wala yajhal, jangan berbuat jahil. Berbuat jahil ini belum tentu dosa, seperti tadi yang disinggung. Itu segala perbuatan atau diwakili kadang dengan kalimat laghun. Laghun itu ucapan atau perbuatan yang tidak manfaat, bukan belum tentu dosa, tapi tidak manfaat. Kenapa? Sebab kalau benteng masuk di benteng, kok bentengnya sendiri rusak, ya hancur sendiri. Benteng dari apa? Di hadis lain dikatakan junnatun minas syahawat. Di hadis lain dikatakan junnatun minan nar, benteng dari neraka. Di hadis lain dikatakan benteng dari syahwat. Dua-duanya benar. Benteng dari syahwat karena kalau orang ikuti program Ramadan dengan betul sesuai jumlah, sesuai petunjuk pelaksanaannya di Quran maupun di hadis, ya kan? Insya Allah la'alakum tattaqun itu tercapai betul kalau dia ikuti, ya kan, aturannya. Nah, jadi maka itu benteng kan, benteng dari syahwat. Nah, dari neraka jelas karena sumber orang bisa masuk neraka selain syaitan adalah nafsunya sendiri. Maka junnatun di hadis yang umum, di sebagian hadis dikatakan junnatun minan nar, bagian hadis lagi junnatun minas syahawat, dan semuanya benar. Maka kalau sudah masuk di benteng, ya jangan kita rusak sendiri benteng itu. Ya. Menurut puasa kita termasuk yang dijadikan benteng tadi. Amin ya rabbal alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya, ini menjaga perut. Dalam menjaga perut ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyinggung di dalam Nasoidiyahnya, di adab shaumnya. Ya. Menyinggung di situ apa? Kata beliau, Idza sumta, kata beliau begitu ya, yahfaz batnahu. Orang shaim tadi menjaga perutnya antara ulil haram wa syubhat, dan daripada mengkonsumsi yang haram dan syubhat. Yang syubhat yang ramang-ramang saja jangan, apalagi yang haram. Khususan indal iftar, wabil khusus lagi ketika berbuka puasa. Ya jitahid dan sungguh-sungguh dia berusaha ala yuftir ila al halal, jangan berbuka kecuali atas yang halal. Bahkan sebagian salah berkata, idza sumta fandur ala ayyi syai'in tuftir wa indaman tuftir. Sebagian salah mengatakan, kalau kamu puasa, kau perhatikan kau buka dengan apa dan buka di tempatnya siapa. Buka dengan apa dan buka di tempatnya siapa, di sisi siapa kau berbuka. Kenapa? Isyarah, kata beliau, kepada ala tahari, kepada anjuran untuk betul-betul hati-hati dan ihtiyat. Berhati-hati lima yuftir alaih, dalam apa-apa yang digunakan untuk berbuka. Wakadzalika, begitu juga yang fatus shaum, begitu juga dia jaga puasanya dari seluruh anggota badannya, dari mula basatil azam, dari dosa. Kalau sudah bisa jaga dari, karena ini yang paling penting memang menjaga diri dari dosa, karena itu sudah jelas haram, sudah jelas. Itu yang paling penting. Kalau sudah bisa dari dosa, summa anil fudul, baru kemudian menjaga dari yang berlebihan. Kalau dari dosa saja keteteran, apalagi menjaga dari yang berlebihan. Ya benar kita ditolong, amin ya rabbal alamin. Wabidzalika yakmu semua yasku, dengan itulah bisa sempurna puasanya shaim tadi dan bisa suci di sisi Allah. Mudah-mudahan kita termasuk disucikan, kita punya amal, amin ya rabbal alamin. Maka min shaimin betapa banyak yang seperti tadi itu orang ongso-ongso dia payah berpuasa tapi tidak dapat apa-apa, berlapar dan haus karena sebab melepas anggota badannya, naudzubillah min dzalik, kepada kemaksiatan atau sesuatu yang tidak manfaat. Dan Habib Abdullah Haddad juga memberi catatan bahwa meninggalkan maksiat hukumnya wajib. Meninggalkan maksiat hukumnya wajib, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, wajib. Ada dawam secara lanjut, baik atas shaim atau atas muftir, baik atas orang yang sedang puasa atau sedang tidak puasa. Namanya meninggalkan maksiat tetap wajib. Bukan mentang-mentang dosa aku lagi puasa. Apa engkau kesan-kesan kok mari maghrib wae. La ilaha illallah. Mari buka kok. Ya sami mawon pada bae. Sami mawon padha ae. Mari
buku ya sing mau dilakoni saat dinopet itu hancur dengan naudzubillah dengan yang itu tadi. Sama aja, bukan berarti buka terus buka boleh segalanya. Ini suatu persepsi yang keliru. Itu tadi kata beliau, meninggalkan maksiat wajib bagi orang yang sedang puasa atau sedang tidak puasa, Ramadan atau di luar Ramadan wajib. Namanya meninggalkan maksiat tidak ada berubah hukum terus gak wajib, tetap wajib. Cuma kenapa Ramadan lebih lagi? Itu tadi, Ramadan lebih lagi karena sebagaimana dilipat gandakan pahala. Dosa juga hati-hati berbuat dosa di Mekah, berbuat dosa di Madinah, di tanah suci, di bulan suci. Itu naudzubillah beda kan? Kualitas dosanya sebagaimana pahalanya juga kualitasnya beda. Belum lagi maksiat di dalam puasa dan Ramadan menghanguskan atau entah sebagian entah keseluruhan daripada amal yang sudah dia buat. Makanya lebih dianjurkan lagi untuk menjaga dari kemaksiatan. Jadi di luar Ramadan menjaga maksiat dari maksiat, di dalam Ramadan lebih lagi menjaga, lebih kuat lagi menjaga supaya tidak rusak daripada pahala puasanya. Maka termasuk adab saum kata Syekh Abdul Haddad juga tidak memperbanyak daripada naum, tidur di siang hari. Walaupun akal bilail, tidak memperbanyak makan di malam hari. Walaupun bersedang-sedang, hendaknya dia bersedang-sedang dalam makan dan tidur tadi. Supaya apa? Hatta tidak masaju, sampai dia mendapati sengatan rasa daripada lapar. Nah, kalau dia internet kayak dulu ya buat tidur, dia tidak kerasa. Subuh sahur, sholat subuh, ketemu beduk beri sholat sih, turun mana ketemu asal ya bocah cilik ya bisa puasa macam gitu. Lagian bukan masalah itunya, masalahnya kalau begitu kan tidak merasakan betul-betul kan sengatan rasa lapar itu, karena dia habis untuk tidur dia tidak terasa. Akhirnya kalau justru itu, kenapa kok perlu merasakan sengatan lapar? Karena ketika merasa kita dhaif, lapar, haus, di situ kita merasakan kedhaifan kita sebagai fitrah manusia. Khuliqal insanu dhaifan, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Merasakan kelemahan kita di hadapan Allah SWT, menghancurkan kesombongan kita. Baru di stop asupan makan minum saja berapa jam kita sudah lemah, apa yang mau kita sombongkan? Maka dari situ akan terhadap, akan terdidik nafsunya, kata nafsunya Soem, katanya Ibnu Haddad. Tat'ub syahwatu, akan menjadi lemah syahwatnya orang yang puasa tadi karena asupannya di stop. Makanya kan dikatakan oleh para sufi, nafsu itu kan seperti hewan liar. Kuda liar contoh. Gimana coba lihat pawang kuda liar menjinakkan kuda liar itu? Pertama, asupan makanannya di stop dulu supaya keliarannya tidak bertambah. Nah sama nafsu kita supaya tidak liar, asupannya dikurangi. Lalu setelah itu apa yang dilakukan oleh pawangnya kuda? Dilatih, tenaganya dihabiskan untuk berlatih. Nah sama, setelah kita di stop asupan makan nafsu kita sehingga keliarannya lemah, terus tenaga yang ada digunakan untuk dilatih. Ya bukan lari-lari seperti kuda, tapi latihan kita adalah sholat duha, baca Quran, dilatih sehingga terbiasa dengan lama-lama kan terlatih. Nah maka keluar dari madrasah Ramadan diharapkan ya terlatih itu tadi. Kalau sudah, makanya kata ulama, kalau sudah tidak bisa meninggalkan di Ramadan, maka kemaksiatan tidak bisa meraih ketaatan di bulan ini. Yang notabene di sini fasilitas masih banyak, setan dibelenggu, nafsu pun ya kecuali setan yang kepala hitam, ya itu yang tetap tidak dibelenggu. Ya, dan juga nafsu kita masih ada, cuma dibelenggu dengan rasa lapar dan haus. Kenapa masih ada kemaksiatan? Karena setan minal jinnati wan nas, setan yang dari manusia masih ada, setan jin sudah dibelenggu. Dan belum lagi nafsu yang ada di masing-masing itu masih ada. Maka tetap aja walaupun setan dibelenggu masih ada orang lalai, tapi relatif lebih sedikit. Ya, masih nggak poso, kita poso nih kan gitu. Karena mahal kan. Ini bulan mulia, bulan Ramadan. Kalau di sini saja nggak bisa macam itu, gimana di luar Ramadan? Kalau di Ramadan saja nggak bisa melatih dirinya dengan keadaan setan itu sudah dibelenggu, nafsu sudah dibelenggu dengan pada nafsu, sehingga asupannya lebih keliarannya
berkurang sehingga gampang kita tundukkan. Itu saja sudah tidak bisa untuk berbuat taat, naudzubillah. Maka bagaimana di luar Ramadan? Ini katakan maka bersedang-sedang dalam tidur dan makan. Ya tidur ya seterusnya tetap 8 jam kita tidur, ya 8 jam itu kita tidur. Syukur-syukur kata Habibullah Haddad, kalau syukur tirakat kata beliau itu bahasa, saya bahasakan dengan bahasa kita. Syukur-syukur kamu tirakat kata beliau. Kalau saya baca ini batin dalam hati, boro-boro tirakat. Ya. Untung-untung yang kata Habibullah Haddad, yang dimakan di Ramadan sama dimakan di luar Ramadan adalah sama, minimal itu. Ketika buka bukan berarti mengumpulkan setahun untuk dimakan di Ramadan, sehingga di Ramadan menjadi ajang berlebih-lebihan dalam masalah makanan itu. Hanya tarawihnya ngantuk karena terlalu berat. Dan Habib dan Syekh Imam Ghazali membuka rahasia sebagian rahasia Lailatul Qadar di kitab Asroris Somnya. Kitab Asroris Somnya di Ihya, kata beliau, orang mau dapat Lailatul Qadar syaratnya itu 2, kata Imam Ghazali. Pertama, perut yang kosong. Kedua, himmah yang semangat untuk mencari yang ada di sisi Allah berupa keridhaan Allah. Himmah yang kuat, itu syaratnya kata Imam Ghazali. Kalau kamu mau dapat Lailatul Qadar 2 syaratnya: perut yang kosong, yang tidak penuh, dan semangat yang kuat. Dan kalau bukunya balas dendam, bukone terus apa dapat Lailatul Qadar. Orang Jakarta bilang Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Kemudian apa Qadar? Qadar itu bingung. Jadi katakan Anda yang cari Lailatul Qadar, nyari tanda. Di tanda dilihat. Ini katanya malamnya sejuk, katanya bintang ini enggak. Cari tanda enggak amal-amal. Ibadah enggak, nyari tanda. La ilaha illallah. Kata Habibullah Haddad, di Ramadan ini kayak di masa dinianya, tugasmu itu kan maksud dari Lailatul Qadar kamu dalam ibadah setiap malamnya Ramadan itu, kata beliau. Tiap malam itu kamu istiqdah seolah-olah itu Lailatul Qadar, karena kita tidak tahu. Coba kita tahu kan enak, ini tidak tahu. Maka kita setiap malam, kata beliau. Sehingga datang Lailatul Qadar kamu dalam keadaan ibadah, itu tugasmu. Tidak penting bagi kamu, kata beliau, kamu tahu atau tidak itu Lailatul Qadar, tetap dapat khairun min alfi syahr, tetap dapat. Kamu mau tahu yang kamu hidupkan itu Lailatul Qadar atau bukan, yang penting kamu jaga tiap malamnya sehingga datang Lailatul Qadar kamu dalam keadaan seperti itu. Itulah tujuan daripada yang dimaksud memanfaatkan Lailatul Qadar. Bukan harus ngerti. Jangan kita ngimpi. Wali murid kita ini ya, wali mursidi kepingin wali Allah, satu wali Allah. Ya. Wali Allah disingkapkan ngerti Lailatul Qadar, ada kasyaf penyingkapan batin. Nah, kita mau kepingin dapat yang macam itu, ya ngaca, kaca diri. Ini paling tidak ya. Bahkan Habibullah Haddad mengatakan apa? Beliau lebih condong, kata beliau di Nasruddinnya, lebih condong saya kepada pendapat itu, yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar tidak harus di 10 terakhir, walaupun paling banyaknya kemungkinan, probabilitas kemungkinannya lebih banyak di 10 malam terakhir, tapi tidak menutup kemungkinan di luar itu, kata beliau. Wa ajiduni ila hadzal qaul amyal, saya mendapati diri saya lebih condong kepada pendapat yang seperti ini tadi, kata beliau. Walaupun jumhur ulama mengatakan itu membatasi pada 10 malam terakhir. Maka beliau di Nasruddinnya yang menasihati, kalau bisa setiap malam itu kamu mandi, ya, mandi, sunahnya mandi, ya, sunahnya itu untuk supaya tarawih itu lebih giat. Dan mandinya sunnah mandi atau mandi Ramadan, atau ya, kalau memang pas Lailatul Qadar ya kebetulan, maka kalau dalam keadaan bersih dengan mandi itu tadi. Dan tiap malam bersiap untuk baik itu tarawih, baik itu amalia yang lain, sehingga datang insya Allah Lailatul Qadar dalam keadaan kita beribadah pada Allah Subhanahu, sehingga ketika tanazzalul malaikat, ketika turun malaikat itu dan roh, dia ditunggu salamun, ya hatan, salamun, kita mendapat salamnya malaikat. Seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, Jibril itu Lailatul Qadar dia turun membawa satu rombongan dari malaikat yang ditancapkan di bendera itu, ditancapkan di atas Ka'bah. Kemudian Jibril memerintah malaikat untuk menyebar ke seluruh
penghuni bumi mencari orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Nyampaikan salamun sampai kapan? Ya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Itu salamnya malaikat keselamatan. Dia menafsirkan salam dalam arti malam itu penuh kedamaian, hening, ya. Tidak dingin, tidak panas. Memang kita tidak mengingkari tanda-tanda itu. Yang kita ingkari itu orang cuma cari tanda tapi tidak ibadah. Kalau tanda itu memang ada riwayatnya, tanda-tanda sudah tidak malam, tidak panas, tidak terlalu dingin, bintang tidak ada bintang pindah, malam itu terasa hening, terasa ya, tenang, ya, udah tidak hujan dan seterusnya. Itu memang tanda seperti itu. Maka tugas kita adalah memanfaatkan setiap malamnya. Maka juga saran beliau itu untuk hendaknya di bulan Ramadan ini, kata beliau, jangan seorang itu memperbanyak urusan daripada dunia di bulan Ramadan, tapi dia kosongkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia konsentrasi hari Jumat setiap minggunya, hari Jumatnya itu untuk akhirat. Setelah hari yang lain untuk dunia, maka 1 hari dari 7 hari, 6 hari kita sibuk dengan dunia, maka 1 hari itu kita melakukan akhirat. Begitu 11 bulan kita sibuk, maka 1 bulan itu kita manfaatkan untuk akhirat. Maka Anda sering saya ceritakan Habib Idrus bin Salim bin Syekh Abu Bakar, itu mantunya Habib Abdul Qadir bin Alwi Sugab yang dihauli di Tuban. Mantunya itu salah satu mantunya orang Surabaya, namanya Habib Idrus bin Salim Syekh Abu Bakar. Beliau itu kalau Ramadan, sebelum Ramadan, beliau tujar, beliau berdagang. Tapi sebelum Ramadan itu para pelanggannya disuruh pulang semua. Terus ini PN baru, ambil pulaan. Yang masih belum punya dia sudah ambil nanti totalan. Kapan totalannya? Setelah 6 hari bulan Syawal. Ditutup-tutup dong BDE. Seperti orang ahli dunia nutup-nutupnya dunia ini. Tapi itu sendiri nutup dong akhiratnya sampai 6 hari Syawal, baru suruh datang lagi orang itu baru totalan. Sehingga Ramadan dia tutup. Apa kerjanya? Itu misalnya itu tiap hari ke Serang, Masjid Serang. Masjid Serang Panggung itu. Ini nggak sampai 100 tahun. Kalau nggak salah nggak sampai 100 tahun. Habib itu bisa. Membantunya Habib Qadir bin Alwi itu. Ke Serang tiap hari apa? 15 juz, separuh Quran. 2 hari hatam. Pulangnya cuma kalau buka pulang sebentar, asya, ambil makan malam sebentar, balik lagi ke Masjid Serang. Radhiyallahu anhum wardahum nafa'ana bihim itu yang kita ceritakan itu bukan yang ratusan tahun. Kalau kita ceritakan sahabat, tabi'in, maklum kita ngomong alasan. Kita kan pandai beralasan. Memang ya, yang bilang manusia itu makhluk yang pandai beralasan dan berdebat, itu yang bilang itu yang penciptanya sendiri. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, adalah manusia itu makhluk yang pandai berdebat. Suruh ngeyel, menurut saya kok paling siapa yang bilang? Penciptanya sendiri, Allah SWT yang bilang bahwa manusia itu makhluk yang suka ngeyelan. Nah, kalau diceritakan sahabat, oh kita kan bisa alasan, oh itu kan sahabat, itu kan tapi sudah ratusan, bahkan 1000 tahun lalu. Nah, kalau kita ceritakan yang baru ini, kita nggak usah yang jauh-jauh, yang baru-baru saja. Amaliyah mereka kita kadang nggak bisa ngejar amaliyah mereka. Bagaimana yang sudah ratusan tahun, bagaimana para ulia zaman dulu. Ya. Kemudian jadi seperti itu. Jangan kita perbanyak. Minimal kalau tidak bisa, kecuali kata beliau sesuatu yang doruri. Ila ingkana doruri yang biarkan. Kalau urusan dunia itu doruri, jadi nafkah yang wajib kepada anak dan istri. Selebihnya tidak wajib. Jadi boleh kita manfaatkan, tapi sekedar yang wajib. Sisanya kita gunakan untuk akhirat. Bahkan orang dulu itu jangankan Ramadan, di luar Ramadan pun cara kerja mereka itu. Kita bicara saudagar dulu, macam Habib itu sini. Saya yang saya ceritakan. Itu kalau ke toko itu nanti setelah duha wiritan dulu, baca ihya, bacaan, ya kan? Duha baru ke toko. Ke toko nanti duhur, belum duhur sudah tutup. Belum duhur mau persiapan sholat
Tuh, sudah tutup. Kalau dikira sudah cukup yang didapat pagi itu sampai zuhur, nggak buka lagi habis zuhur. Pulang kemana? Ke masjid. Loh, apa yang miskin? Buktinya itu. Antum tanya Habib Syekh, abahnya Habib Syekh. Apa-apanya yang ada sekarang dulu itu punya rumah di Ponorogo, itu jangan di Ponorogo. Rumahnya mereka. Padahal kerjanya tidak berjanji. Kerjanya tidak berjanji. Sampai saya diceritai, saya punya guru Habib Syekh Musawa itu. Ya, orang dulu tuh pakai sarung segini, sarungnya separuh betis, gempiaan, ya, yang berjanji. Ya, rumahnya di alun-alun, rumahnya dia di tempat yang strategis. Beli rumah. Ya, sampai dulu kan banyak orang Cina, kalau sekarang Batak yang jadi banyak yang jadi apa? Pengacara. Dulu orang Cina banyak jadi pengacara. Sampai orang Cina dia bilang, Tuan, Bapak Tuan ini pakai sarung beli rumah. Tuan pakai dasi, pakai jas jual rumah. Nah, gitu. Padahal apa? Kerja orang dulu yang tak ngoyo-ngoyo amat. Itu barokah. Nah orang sekarang diajak ngomong barokah, tidak percaya. Itu masalah. Yang percaya fulus. Fulus percaya ketok, hijau, apa? Biru, merah, abang, ketok. Diajak ngomong barokah, susah. Nah, ini agak repot. Jadi paling tidak manfaatkanlah bulan Ramadan, ya 11 bulan kurang. Kalau yang wira swasta, kalau yang ikut orang ya agak susah. Tapi orang yang punya sendiri kan bisa mengatur waktunya. Kapan dia ibadah, kapan dia kerja. Nah, supaya tadi itu. Ya saya yakin sama Allah tidak boleh coba-coba. Aku tak nyoba, tak ada. Sama Allah itu harus yakin. Allah memberi berdasarkan keyakinan. Tidak ada sama Allah itu mamang. Saya tak nyoba dulu lah. Kemudian semoga saya jadi memperbanyak daripada amal memberi buka kepada orang lain dan seterusnya. Perbanyak amal ibadah. Karena yang sunnah dianggap seperti wajib. Yang wajib seperti 70 kali lipat. Bahkan sudah kita sering ceritakan, orang soleh dulu bahkan tidak puas, ya kan? Tidak puas dengan pelipat gandaan itu sudah dilipat gandakan, yang wajib jadi 70, yang sunnah jadi wajib. Itu pun masih tidak puas. Mereka ingin cari gimana caranya supaya dapat lebih. Dengan apa? Menadarkan amal. Ketika pasanya sunnah dinadarkan jadi wajib. Amal wajib sama amal sunnah pahalanya beda. Saking tidak puasnya, padahal sudah Allah lipat. Dan sebagaimana orang ahli dunia tidak puas dengan dunia, rakus kemaruk dengan dunianya, mereka pada ahli akhirat, ya, ada fotonya habis. Mereka para ahli akhirat tidak puas dengan akhiratnya, sebagaimana kita ahli dunia tidak puas dengan dunianya. Jadi kita kan tidak kebalik. Urusan dunia beli apa? HP minta yang bagus, beli motor, beli ini minta yang. Nah ini urusan akhirat bisa saono, bisa pengajian. Pokok alhamdulillah saya kobar alhamdulillah saya kobar harus. Enggak. Tapi tidak ngejar yang tinggi, kita tidak urusan dunia minta yang paling tinggi, ini urusan akhirat. Urusan yang paling rendah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita masih ada sisa, ini sudah berada di hari yang ke-12, malam 13, masih ada sekitar 16 hari lagi. Mudah-mudahan sisa hari ini bisa kita manfaatkan betul-betul, tidak ada kata terlambat. Kalau kita menyusul apa yang sudah apa yang sudah kita kerjakan kemarin, yang kurang apa ditambahi, masih ada sisa hari lagi, ditambah lagi. Waalaikumsalam, mungkin sebagian dari saya. Al-Fatihah. Saya pamit ya, ada acara.